Para mitra sadaya dina raraga Milangkala Kabupaten Kuningan anu ke-524 karesan di dieu aya pidato Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kuningan Bapak Acep Purnama SH MH anu kasangakeun ka wargi-wargi sadaya kumaha sepak terjangna mantena dina ngoning ngaheuyeuh dayeuh ngolah Kabupaten Kuningan manganyangakeun etang-etang kangge bahan ka wargi-wargi sadaya mangga nyangakeun wilujeng ngabandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat atau yang bersangkutan ini mewakili, yang saya hormati yang terhormat anggota DPR Republik Indonesia Bapak Komisaris Polisi Purnawirawan Haji Muhammad Nurdin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita beliau dari fraksi PDI Perjuangan Komisi 3, maaf. Selamat datang Kang Wilujeng Sumping. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir tamu kehormatan kita Bapak Andi Jani Nenawea, beliau putra Kuningan dari Haur Kuning yang selalu teringat Kuningan. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PPPP. Saya doakan semoga Adinda selalu sukses. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan. Terima kasih Pak Kapolres bersama Ibu, Pak Dandim bersama Ibu, Pak Kajari, Ibu Ketua Pengadilan Negeri, juga yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kuningan, yang saya hormati Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota Kabupaten Tetangga atau yang mewakili, yang saya hormati hadir juga tengah-tengah kita Wakil Bupati Kuningan terdahulu hadir Bapak Haji Momon Rohmana bersama Ibu. Terima kasih Pak Momon, selalu sehat. Dan juga Wakil Bupati Kuningan terdahulu Bapak Dede Sembada. Yang saya hormati para kepala SKPD, mohon maaf yang saya hormati Pak Sekda, para kepala SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kuningan, para kabak, para camat Kabupaten Kuningan, terima kasih Bapak-Bapak. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, para lurah Kabupaten Kuningan, dan alhamdulillah saya sudah bertemu dan menemui semua kepala desa se-Kabupaten Kuningan yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Saya merasakan betul beliau-beliau ini adalah ujung tombak dari semua aspek dan kebijakan kami semua. Bahkan ditambah lagi selain ujung tombak, ujung tombok gitu ya. Yang saya hormati para sesepuh, kini sepuh, para kiai, ajengan, alim ulama yang pada kesempatan ini hadir tengah-tengah kita, juga tamu kehormatan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Agus Suwardi, juga yang saya hormati Kapolda Jawa Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kombes Polisi Ibrahim Tompo. Terima kasih Bapak sudah hadir. Salam hormat kami untuk Pak Kapolda. Yang saya hormati para kiai, tokoh-tokoh masyarakat Kuningan yang baik di perantauan maupun yang ada di Kuningan. Banyak sekali ini rekan-rekan kita, rekan-rekan saya dan rekan-rekan kita semua
dari Ikatan Warga Kuningan, Kang Sanis, dan juga Kang Haji Atta, dan juga para ketua pimpinan organisasi kemasyarakatan, yang saya hormati para ketua partai politik Kabupaten Kuningan, yang insya Allah sedang bersiap-siap untuk masuk dalam perhelatan politik tidak lama lagi. Yang saya hormati keluarga besar Bupati Kuningan terdahulu, Bapak Haji Arumani Nagapati, keluarga besar Bapak Rifni Setian Miharja, keluarga besar Bapak Jupri Pringgadi, dan keluarga besar Bapak Yeng Despal Palinata. Yang saya hormati, saya cintai keluarga besar Bapak Ahmad Apandi dari Bandung maupun dari Kuningan, itu merupakan orang tua saya, dan juga ibu mertua saya dari Ranca tiba di sini, Ibu Haja Cici, keluarga besar Pak Sohidin. Yang saya hormati para ketua pimpinan organisasi kemasyarakatan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu Ketua Penggerak PKK, Ibu Dharma Wanita, Muslimah, Pataya, GOW, dan juga yang saya hormati para ketua pimpinan lembaga-lembaga perbankan, lembaga-lembaga vertikal yang lainnya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang jelas di sini juga hadir dari Kemenak, dari Kantor Pertanahan Agraria, yang alhamdulillah dengan program PPSL-nya sangat membantu kami. Yang saya hormati para ketua pimpinan organisasi profesi Kabupaten Kuningan, dan seluruh hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Satu lagi, teman-teman pers yang saya hormati. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala izin dan perkenannya alhamdulillah saat ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi, bermuajah dalam sebuah perhelatan, yaitu peringatan Hari Jadi Kuningan ke-524 di tahun 2022. Dan alhamdulillah kegiatan peringatan Hari Jadi Kuningan ini terselenggara dengan antusias, dengan berbagai rangkaiannya yang sangat antusias, sehubungan dengan 2 tahun sebelumnya kita tidak bisa menyelenggarakan secara offline atau secara langsung karena pandemi COVID-19. Maka pada saat yang berbahagia ini, marilah kita selalu bersyukur setelah kita berhasil melalui masa-masa yang sulit, yaitu COVID-19. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini tanggal 1 September tahun 2022, di mana Kuningan yang kita cintai telah mencapai usia 524, dengan usia yang sudah lebih dari 5 abad ini. Tentunya Kuningan saat ini telah berkembang dengan dinamika yang begitu dinamis, dengan pasang surutnya perubahan di segala bidang kehidupan, sehingga itu pun telah menempa kita untuk membentuk mental, watak, dan karakter masyarakat Kuningan yang alhamdulillah cinta damai, penuh toleran, aspiratif, inovatif, dan selalu silih asa, silih asih, dan silih asuh. Begitu alhamdulillah dengan kondusivitas dan dinamika masyarakat dari hari ke hari, tahun ke tahun, periode ke periode, situasi dan kondisi Kuningan dalam segala aktivitasnya berjalan dengan baik. Nilai-nilai luhur budaya, kearifan lokal pun terus berkembang. Salah satunya tercermin dari semangat kerja keras masyarakat Kuningan serta motivasi yang tinggi guna meningkatkan kualitas dan kuantitasnya
menuju masa depan yang lebih baik. Dengan tema Hari Jadi Kuningan yang ke-524, Kuningan Maju New Sisa Jati, yang ini akan menjadi harapan kita semua bahwa pendidikan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat Kuningan yang senantiasa kita mohonkan untuk selalu mendapatkan limpahan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua tidak terlepas dari upaya kita, ikhtiar kita untuk mewujudkannya melalui kegiatan pembangunan bagi semua, bagi masyarakat. Untuk itu pada saat yang berbahagia ini, saya bersama pimpinan daerah Kabupaten Kuningan, juga seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan, mensyukuri dengan ucapan selamat Hari Jadi Kuningan ke-524. Semoga dengan peringatan ini akan menjadi motivasi pendorong kiprah kita dalam membangun daerah, membangun desa, kelurahan, kecamatan, seluruh pelosok Kuningan dengan berbagai macam bidang. Hari Jadi ini merupakan momentum yang sangat penting untuk kita terus berinovasi, berintrospeksi, serta mengevaluasi dari berbagai hal, baik yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pengembangan yang lainnya. Hadirin undangan yang berbahagia, peringatan Hari Jadi Kuningan beriringan pula dengan momentum-momentum strategis lainnya, di antaranya beberapa waktu yang lalu 17 Agustus tahun 2022 masyarakat Kuningan pun dan seluruh masyarakat se-Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, dan juga sebelumnya tibanya tahun baru Islam 1444 Hijriah. Dari ketiga momentum ini, mari kita menginternalisasi dalam bentuk sikap dan tauladan kepada para pendiri bangsa, para kiai alim ulama, para pejuang yang telah rela berkorban demi tegaknya kemerdekaan di bumi pertiwi Indonesia. Dengan semangat proklamasi kemerdekaan, kita manai untuk berpikir dan berdemokrasi dengan mengisi kemerdekaan untuk membangun mental dan karakter bangsa, karakter yang telah kita ikrarkan bersama sebagai warga Kuningan, Nusa Jati, Santana, Basaja, Santika, mengandung makna pribadi yang cerdas, pekerja keras, sederhana, sigap, dan responsif. Itu yang harus menjadi jati diri kita, terutama bagi teman-teman, sahabat-sahabat, para ASN sebagai abdi masyarakat. Nilai-nilai tadi harus terwujud dan terpatri dalam diri kita guna memberikan pelayanan sehari-hari di tengah-tengah penugasan. Hadirin undangan yang berbahagia, kami juga ingin menyampaikan bahwa tahun 2022 penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah telah memasuki tahun keempat kepemimpinan kami selaku Bupati dan Wakil Bupati Kuningan periode 2018-2023, dengan tahapan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kuningan tahun 2018-2023, yaitu tahap pemantapan daya saing daerah berbasis desa, diantaranya melalui percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan, percepatan peningkatan sektor-sektor pertanian dan juga berbasis pariwisata, peningkatan produktivitas UMKM dan terbukanya lapangan kerja, peningkatan layanan kesehatan terutama bagi ibu, anak, lansia, bahkan penyandang disabilitas. Guna peningkatan ekonomi,
investasi dan pengembangan wilayah, pemerintah Kuningan terus mendorong upaya peningkatan infrastruktur strategis seperti perfungsionalkannya Jalan Lingkar Utara Timur yang melintas dari Sampora sampai ke Kertawangunan. Alhamdulillah, dan saya mohon doa itu untuk lanjut pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan dari Kertawangunan keluar menuju Desa Wilijanten, Kecamatan Kanigede. Ini kami lakukan dalam rangka membuka sumbatan keterisolasian wilayah yang diharapkan dapat membuka dan meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat. Peningkatan infrastruktur juga ditujukan untuk peningkatan akses pada area-area produktif serta sentra-sentra pertanian dan pariwisata. Guna pengembangan ekonomi regional, pembangunan di wilayah perbatasan juga terus kami tingkatkan melalui peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kualitas pemukiman, lingkungan, dan peningkatan ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 87 2021 tentang percepatan pembangunan kawasan metropolitan Rebana dan Kuningan ada bagian di dalamnya. Kita harus dapat mempersiapkan diri untuk menjadi bagian penting dalam pembangunan tersebut. Berkat kebijakan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, juga Forkopimda, serta dukungan dari seluruh masyarakat, alhamdulillah program-program yang kita laksanakan telah memberikan dampak positif dengan beberapa capaian keberhasilan. Di antaranya terasa adanya peningkatan indeks pembangunan manusia yang mencapai 69,71 poin, naik sebesar 0,33 poin dibanding tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sudah mulai pulih semenjak badai pandemi COVID-19 yang selama 2 tahun menyita energi dan sumber daya kita semua. Dan alhamdulillah selama pandemi kita tidak pernah mengalami krisis pangan. Pertumbuhan ekonomi kita juga masih cukup tumbuh sentimen positif. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja keras semua pihak. Semoga kita akan terus bahu-membahu dalam menghadapi situasi kondisi apapun hari ini ke depan. Secara umum, capaian pembangunan yang tergambar dalam indikator makro, mohon izin saya sampaikan secara singkat sebagai berikut. Umur harapan hidup warga Kabupaten Kuningan ada pada angka 73,78 tahun. Rata-rata sekolah 7,8 tahun. Indeks kesehatan 82,74. Indeks pendidikan 59,97. Laju pertumbuhan ekonomi 3,56%. Selain pekerjaan rumah tentang bagaimana peningkatan rata-rata lama sekolah, kita juga dihadapkan pada persoalan kemiskinan dan pengangguran. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran terus kita upayakan dengan berbagai sumber daya dan menjalin kemitraan serta kerjasama dengan semua pihak, termasuk beberapa investasi yang akan ada di Kabupaten Kuningan yang mampu menyerap tenaga kerja dan juga adanya peralihan teknologi. Penanganan tersebut sudah membuahkan hasil dengan adanya tren penurunan pada angka kemiskinan dan pengangguran. Dua hal tersebut akan tetap menjadi fokus pembangunan kami ke depan dengan pendekatan multisektor. Ke depan, kita akan dihadapkan pula pada kondisi bonus demografis. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan kerja, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang bisa mumpuni untuk bisa melaksanakan tugas dan pekerjaan, meningkatkan
investasi agar tenaga kerja kita yang ada di Kuningan dapat terwadahi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kondisi keterbatasan anggaran, kami tetap mampu berprestasi. Ini merupakan kebanggaan untuk kami semua Kabupaten Kuningan. Di antara beberapa raihan penghargaan, alhamdulillah kita mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian 8 kali berturut-turut dari ini adalah sebuah penghargaan untuk pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan belanja daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Juga penghargaan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Layak Anak untuk 6 kali berturut-turut dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hal ini mengindikasikan kabupaten kita adalah tempat yang wajar, layak, ramah untuk tumbuh kembangnya generasi muda guna mencetak generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlakul karimah. Penghargaan serupa dalam perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan juga telah diraih oleh Kabupaten Kuningan. Penghargaan untuk kampung KB terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat, juga penghargaan untuk capaian sektor KB ketiga di tingkat nasional. Untuk pengelolaan dana desa, Kabupaten Kuningan memperoleh penghargaan kinerja terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Keuangan. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu Kepala Desa. Dalam sektor pertanian, kita telah membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Kuningan telah hadir di tengah-tengah masyarakat melalui program pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga dengan raihan pemanfaatan lahan pekarangan terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat. Ini perlu terus kita tingkatkan. Perangkat daerah dapat terus bersinergi dengan mitra pembangunan yang ada di Kabupaten Kuningan. Dalam implementasi manajemen ASN, alhamdulillah Kabupaten Kuningan memperoleh peringkat ke-1 tingkat Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa tata kelola aparatur sipil negara di kita sudah baik, dan tentu hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Di sektor kesehatan kita telah menyatakan mampu dalam pencegahan dan pengendalian beberapa penyakit menular. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pola hidup bersih sehat telah menjadi bagian dari budaya kita. Di antaranya beberapa waktu yang lalu Kabupaten Kuningan mendapatkan penghargaan penanganan pramusia dengan baik. Beberapa penghargaan lain yang terus kita raih seperti dalam bidang olahraga, alhamdulillah raih beberapa waktu yang lalu dalam Asian Para Games, raihan 3 medali emas dan 1 perak untuk cabang olahraga catur, dan ini atas nama Tita Puspita asal Desa Nusantara. Raihan 2 medali perak dan 1 perunggu untuk cabang olahraga atletik atas nama Insan Nurhaida asal Kelurahan Cipora. Itu yang pakai jaket merah. Kita patut berbangga atas capaian putra putri kita ini. Masih banyak prestasi lainnya yang diraih oleh Kabupaten Kuningan. Dan dengan kondisi seperti ini, mari kita tatap optimis Kuningan akan terus dapat berkembang dengan daerah yang dan bersani dengan daerah lainnya dalam segala bidang. Tentu saja keberhasilan ini merupakan keberhasilan kita semua, keberhasilan masyarakat Kabupaten Kuningan, baik itu yang ada di Kuningan maupun yang ada di luar Kuningan atau di perantauan. Untuk itu saya mengaturkan terima kasih, salam hormat atas kecintaan Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kuningan yang ada di perantauan, yang masih ingat, masih memperhatikan lemah cairnya. Hatur nuhun. Selanjutnya melalui rapat paripurna istimewa yang bahagia ini, kami mengajak kepada semua komponen masyarakat untuk tetap memelihara persatuan dan kesatuan serta membangun kebersamaan dan kegotong royongan yang merupakan modal sosial dan ciri khas masyarakat Kuningan. Mari kita mulakan tekad dan semangat yang kuat, bahu membahu bersama membangun demi tercapainya
visi Kuningan maju, Kuningan yang makmur, Kuningan yang agamis, dan Kuningan yang tinunjuk berbasis desa di tahun 2023 dengan berbagai tantangannya. Dan saya mohon izinkan kami, mohon doa untuk kami mampu menyelesaikan waktu yang tinggal 1 tahun lagi dalam pencapaian visi Kabupaten Kuningan yang maju, tentu bersama Pak Wakil Bupati dan semua teman-teman dari DPRD. Pada saat ini saya juga ingin mengajak kepada semua untuk senantiasa menjaga agar suasana yang aman, tertib dan kondusif dapat terus kita terpelihara. Mari kita sibukkan diri kita dengan bekerja dan bekerja, berpikir dan berpikir positif agar menghasilkan karya-karya nyata dan bersemangat bagi masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan kami mengaturkan terima kasih kepada para pendiri bangsa, para piri sepuh, sesepuh, tokoh-tokoh Kuningan, para kiai, ajengan, pengusaha, pemerintahan yang telah mencurahkan tenaga pikiran, semangat dan tekad yang tidak pernah padam untuk menjaga dan membangun Kabupaten Kuningan yang kita banggakan. Sekali lagi kami mengucapkan dirgahayu Kabupaten Kuningan ke-524. Mari kita teguhkan semangat untuk kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja hingga tuntas. Ayo bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja demi kemajuan Kabupaten Kuningan. Terakhir, izinkan pula saya akan mengutip pesan-pesan dari tokoh-tokoh proklamator dari Bung Karno dengan dedication of life-nya. Saya adalah manusia biasa, dan saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, dan kepada bangsa. Itulah dedication of life. Jika pengabdian ini jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal-bekal dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Selanjutnya izinkan saya mengutip kata-kata dan proklamator Muhammad Hatta untuk menggelorakan semangat kita dalam bekerja. Apapun yang membuatmu takut, hadapilah dengan berani. Demikian, terima kasih. Merdeka! Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.